Halo teman-teman semua, kita dari kelompok Bestari dari Duta Damai Kalimantan Timur. Hari ini kita bakal ngebahas tentang merawat solidaritas di tengah disinformasi yang sifatnya provokatif. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Restu Amalita. Di samping saya ada Kak Ricardo, kita satu kelompok, dan di sampingnya lagi ada Kak Lestari. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan aja ya, tentang apa yang kita rasa perlu untuk disampaikan ke kalian-kalian semua. Pertama-tama kita mau membahas apa sih sebenarnya solidaritas khususnya untuk warga negara Indonesia. Mungkin bisa dimulai dari Kak Lestari. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi di sini kan kita bahas tentang solidaritas nih. Kalau misalnya kita lihat solidaritas itu berarti berasal dari kata solid. Nah, kita tuh kan tahu ya kalau di Indonesia ini banyak beragam segala macam kan. Terus kan kita juga sebagai makhluk sosial, jadi kita memang membutuhkan satu sama lain. Nah, jadi kita tuh memang harus menjaga persatuan gitu. Jadi dalam artian walaupun kita berbeda, tapi kita tetap harus solid atau kita harus tetap kayak bersatu gitu. Berarti solid itu nggak mesti harus sama. Iya, solid nggak harus sama. Kalau dari Kak Ricardo sendiri gimana? Kalau menurut saya solidaritas itu artinya kemampuan seseorang dalam hal relasi. Dia sebagai makhluk sosial tidak bisa memisahkan dari individu lainnya. Artinya kita juga melihat bahwa bangsa ini tidak hanya dibangun oleh satu orang, satu golongan, satu kelompok, tapi juga dibangun secara gotong royong, secara solid, dan juga berbicara soal semangat persatuan yang solid dan kokoh gitu. Artinya bangsa ini kuat karena solidaritas. Nah, terus kan berarti solidaritas itu kita memang nggak mesti sama, tapi di mana itu ada letak untuk kita sama-sama menghargai bahwa kita berbeda, tapi kita tetap harus menjaga persatuan yang ada gitu ya. Ya. Terus tadi tema yang kita bahas itu juga ada kata kunci, yakni provokatif. Nah, menurut kalian itu gimana sih hal-hal yang berbau provokasi itu sebenarnya seperti apa? Dari siapa dulu nih? Kak Rikar atau dari saya? Sembarang boleh. Kalau misalnya dari saya nih, provokasi itu sering kita dengar gitu kan. Cuman kayak lebih dalam artian provokasi itu kayak memancing, mengadu domba, dan kayak menghasut antara satu dan yang lainnya seperti itu. Oke, kalau menurutku provokasi itu sebetulnya semacam bola panas gitu. Artinya dia bisa saja gampang juga membakar situasi yang awalnya dingin kemudian bisa panas oleh situasi seperti itu. Jadi sederhananya provokasi itu sebetulnya kemampuan seseorang yang ingin mempengaruhi orang lain dalam hal untuk bagaimana mengikuti apa yang dia inginkan. Misalkan soal dia memaksa seperti itu. Terus dari sini kan kita tahu bahwa ternyata solidaritas dan provokasi itu memiliki arti yang sangat luas gitu ya. Tapi di tengah-tengah itu solidaritas dan provokasi itu bisa terbentuk karena arus informasi. Nah, sebenarnya informasi yang kita dapatkan itu atau kemudian informasi itu tuh dipergunakan sebagaimana mestinya itu yang baik gimana sih? Kalau menurut saya nih, sebenarnya tuh kita kayak mudah terprovokasi gitu kan karena kita memang kurang informasi. Tapi keadaannya sekarang adalah bagaimana ketika informasi itu banyak yang tidak benar atau hoax gitu. Nah, ini membuat masyarakat itu bingung gitu kan. Jadi terbawa arus mau mempercayai yang mana? Mau mempercayai yang mana. Dalam hal ini memang kita harus bijak gitu dalam memilah-milah informasi seperti itu. Yang mana yang benar dan nggak bisa kayak ngambil link yang tidak dipercaya seperti itu. Karena semua orang itu bakal terprovokasi kalau nggak dirinya sendiri gitu yang mengendalikan. Oke, kalau menurutku pertama sebetulnya ini menjadi tantangan bagi bangsa ini khususnya di era yang sangat digital. Artinya bangsa ini sebetulnya di tengah tantangan ini pertama kurang juga literasi, kurang mencari tahu informasi yang lebih detail, apalagi sekarang kalau kita lihat beragam informasi yang sumbernya juga tidak jelas, beragam media pun kita nggak bisa hanya membenarkan satu media, tapi bisa mencari perbandingan berita-berita lain. Referensi. Artinya ada filterisasi suatu
penyampaian informasi yang kita dapatkan, sehingga kita nggak mampu menangkap kemudian langsung mengiyakan atau membenarkan, bahkan kita mengikuti kebenaran yang sebenarnya salah. Iya, benar. Ya itu tadi ya, pentingnya referensi untuk kita dan pentingnya literasi gitu. Terus kenapa sih orang bisa dengan mudahnya terprovokasi? Nah, kalau kita ngambil dari beberapa sudut pandang ya, pertama-tama yang paling mudah dibahas deh dari sudut pandang agama. Sebenarnya gimana sih sebagai, kan Kak Rita ini sebagai penganut Katolik dan Kak Lestari sebagai penganut Islam, gimana? Kita ini kayak berbeda agama gitu Ya. Dari aku ya. Oke, kalau dari aku sebetulnya agama itu kan hadir apapun agamanya, dia mengajarkan soal cinta kasih, soal bagaimana kita membawa nilai agama dalam lingkungan sosial. Artinya agama manapun tidak mengajarkan soal hal yang paling buruk. Semua agama artinya baik. Cuma yang menjadi polemik hari ini adalah ketika agama itu dicampur adukan dengan situasi politik yang ada. Artinya ketika agama dikaitkan dengan hal politik, tentunya ini akan membuat masalah. Rancu bahkan menjadi bumerang buat bangsa ini. Jadi seringkali kita melihat ternyata di setiap situasi politik hari ini ternyata masih juga digunakan dengan hal-hal yang berbau agama. Kemudian nanti yang munculnya seolah-olah ini murni masalah agama. Padahal ini ada kelompok-kelompok atau oknum yang menggunakan agama sebagai senjata dia dalam politik, dalam kontestelasi politik untuk kemenangannya juga dalam politik. Artinya kita juga menganggap bahwa ini menjadi PR besar bagi para pemimpin kita, khususnya para politisi juga, untuk lebih tidak mencampur adukannya. Ya, artinya harus dipisahkan kedua hal yang berbeda ini. Tapi kita juga sebagai warganet atau netizen itu harusnya memang pandai memilah ya, itu lagi balik literasi gitu ya. Terus kalau misalkan Kak Lestari sendiri pernah ada nggak sih satu kejadian yang menyangkut agama yang sekiranya kakak nilai wah ini udah luar banget nih? ya. Sebenarnya saya mau lanjutin pendapat Kak Rita sih tadi, kayak agama itu nggak boleh dicampur tangankan dengan politik seperti itu. Dan kita melihat kayak nggak cuma negara kita, kalau kita kan Islam itu sebagai mayoritas di Indonesia, tapi bagaimana negara lain itu ternyata ada Islam yang minoritas, dan di sana mereka nggak mendapatkan pengakuan dan segala macam. Di situ kan berbeda negara, berbeda budaya segala macam. Di sini memang kayak ketidakadilan gitu. Nah, ketika kita melihat mayoritas lebih berkuasa, menganggap dirinya paling hebat dan segala macam, sehingga agama yang minoritas ini semakin ditindas dan tidak adil gitu. Dan ini sebenarnya balik lagi sih kepada budaya dan segala macam, dan dalam diri kita sendiri gitu kan, bagaimana informasi dan segala macam itu sangat penting. Oh, berarti dari tadi membahas agama bahwa sebenarnya ketika kita di sini mayoritas, di luar sana ada kelompok yang menjadi minoritas, di mana kita juga itu kembali lagi ke solidaritas. Ketika kita merasa di sini mayoritas aman-aman saja, tapi kita juga nggak atau jangan sampai luput gitu bahwa golongan kita atau kelompok kita atau keyakinan kita juga punya kendala, bahwa ketika mereka minoritas, mereka juga merasakan hal-hal yang seperti minoritas di negara kita, seperti itu. Terus kalau diambil dari sisi komunikasinya kayak media dan lain sebagainya, itu gimana? Dari mana sisi komunikasi arus informasi yang tadi itu gimana sih sebenarnya? Yang kayak kesulitan gitu ya, maksudnya terlalu banyak media Ya. Itu sebenarnya balik lagi sih, karena kan kita nih kalau misalnya kita masyarakat yang udah tahu yang mana yang benar, tapi kan berbeda dengan masyarakat misalnya yang mereka masih awam, yang masih awam dan nggak tahu bagaimana perkembangan media sekarang seperti itu. Karena kan, dan hal ini yang menjadi bumerang diri kita sendiri gitu kan, di negara kita ketika banyak media yang bisa mengakses karena sekarang udah digital gitu kan. Dan hal ini kayak membuat perlu sih, maksudnya pendidikan dan segala macam kayak gitu, biar kita tuh bisa tahu yang mana yang benar dan segala macam.
kah mau menambahkan? Kalau aku pertama memang lebih baik kita tuh lebih banyak membaca dibandingkan banyak mendengar. Apalagi kita juga perlu memperhatikan mana bacaan yang tepat atau tidak. Nah juga selanjutnya itu soal kita khususnya bagi pemuda sebagai kelompok pelajar harus memberikan pendidikan yang seperti itu, yang juga supaya masyarakat kita tidak mudah untuk arus gitu dalam Kita sebagai agennya ya yang Ya. melakukan pergerakan ini. seperti itu. Jadi menurutku adalah informasi yang terjadi memang sangat banyak, cuma tidak selamanya informasi yang benar. Nah, cukup kita melihat dengan bijak, kemudian melihat dengan kacamata yang jernih gitu, supaya tidak segalanya itu bersifat bersih, tidak segalanya itu bersifat benar dan lain sebagainya. Ya, itu lagi-lagi pentingnya referensi ya. Jadi ketika kita punya banyak pilihan, kita juga dihadapkan dengan tantangan kalau misalkan kita juga punya banyak pertimbangan untuk mana yang dibaca, mana yang dipercaya seperti itu. Terus kalau dari sisi psikisnya, kalau saya boleh berpendapat lebih dulu, itu sisi psikis ketika seseorang didominasi oleh berita-berita yang kurang baik dan lain sebagainya, atau ketika mereka minoritas, itu tuh ada gangguan atau ada perasaan yang terbebani gitu sama orang-orang yang mengalami hal serupa. Kalau dari Kak makanya gimana? Kalau aku pertama gini, sisi psikis sebenarnya kita dilema ya. Iya. Kita tuh dilema mau percaya yang mana gitu. Ada yang mengatakan ini benar, ada yang mengatakan ini salah. Akhirnya kita dilema. Kemudian kita merasa mana sih yang paling tepat gitu dari segalanya yang berkembang hari ini. Justru banyak gitu. Apapun medianya hari ini menyampaikan dengan bahasa yang berbeda, perspektif yang berbeda, sehingga kita tuh seolah-olah berada dalam dilema, kita bingung gitu. Bahkan kita merasa kayak bersalah gitu. Nah mungkin menurutku seperti itu ya, kalau misalkan situasi hari ini lebih banyak dilema gitu. Kalau misalnya aku nih nambahin yang dari Kak Rika, sebenarnya dari sisi psikis ini nih, kita kayak ambil contoh kecilnya aja di lingkungan keluarga kita gitu kan. Ketika misalnya ada pemilihan presiden atau segala macam gitu kan, ketika keluarga kita nih kebanyakan memilih A gitu kan, dan kita sendiri tuh kayak memilih B, dan di situ ada yang namanya tekanan, dan itu kayak emosional banget. Itu contoh kecil dari minoritas ya? Iya, itu contoh kecilnya kita ada di sisi minoritas di dalam keluarga, dan mau nggak mau secara psikis kita itu kan ada tekanan gitu kan. Ya udahlah, aku juga pilih A biar aku aman, Atau berpikir 2 kali, 3 kali. Benar sekali. Berarti sebenarnya di tengah ideologi yang bilang kalau kita merdeka, sebenarnya kita terpenjarakan oleh pikiran kita sendiri. Iya nggak sih? Iya. Terus sebenarnya sikap yang bijak itu seperti apa sih? Kalau dari versi kakaknya gimana? Ada siapa dulu nih Kak? Kak Rika? Ya, kalau dari saya kan ini pembahasan kita kayak tentang provokasi dan tentang solidaritas gitu kan. Memang kita kayak berbeda ketika kita menjadi posisi mayoritas ataupun minoritas. Kita harus menerima yang namanya keberagaman. Kita nggak bisa, maksudnya kita kan ada makhluk sosial nih. Jadi kita kayak mengambil kebijakan ya kapan lagi gitu. Nah misalnya kita memahami satu sama lain. Ketika kita posisinya jadi mayoritas atau kita posisinya jadi minoritas, ya kita harus saling memahami. Dan yang kedua, kita harus bisa dan kita harus belajar untuk memilih informasi yang mana yang benar, karena dengan informasi sekarang kita bisa terprovokasi, dapat sumber-sumber yang malahan yang membuat kita emosional gitu kan, malahan beropini sembarangan nanti di media. Seperti itu. Kalau aku pertama tetap tenang gitu, kemudian tetap kritis, dan juga kita tetap melakukan analisis. Artinya analisis itu kita membedah apa yang menjadi kendala ataupun tantangan kini, dan juga soal benar kita menganggap hari ini memang kita beragam ya, bukan seragam bangsa ini. Kita berbeda, artinya ngomongin soal persatuan, bukan berjuangnya satu-satu gitu. Artinya
dalam Indonesia ini ternyata memang potret keberagaman, potret nasionalisme itu ada dari berbagai agama, suku, ras dan sebagainya. Artinya Jadi kita rasakan sendiri dan ya. itu kita rasakan. Artinya satu poin penting bagi kita, nasionalisme kita itu memang ternyata ngomongin soal kemanusiaan. Nah, itu yang menjadi esensinya. Kemanusiaan. Iya, seperti itu. Nah, jadi kalau aku bisa simpulin nih dari pembahasan kita tadi, kenapa sih sampai orang-orang itu bisa terprovokasi? Pertama, kurangnya literasi. Literasi itu bukan sekedar apa yang kita baca, tapi juga apa yang kita serap dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kurangnya referensi. Ketika kita kurang membaca, ketika kita kurang skeptis terhadap beberapa hal, kita jadi kurang referensi. Kita jadi menganggap satu acuan tertentu itu adalah benar. Itu yang membuat kita mudah terprovokasi. Dan ketiga, filterisasi. Ketika kita mudah untuk mengambil acuan dan tidak mengambil referensi lain, kita jadi sulit gitu untuk memfilterisasi apa yang kita baca. Yang bisa saya simpulkan itu mungkin dari perwakilan kelompok Bestari. Semoga perbincangan kita kali ini bermanfaat untuk kalian. Semoga perjumpaan kita kali ini. Kami dari kelompok Bestari sampai jumpa dan terima kasih.